Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton channel YouTube ID Labuan Batu Utara. Kembali lagi bersama saya Dr. Farah dalam acara Ngobrol Sehat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar masalah puasa. Kebetulan banget nih, kita kan sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, pada kali ini kita khusus membahas puasa pada anak. Untuk itu telah hadir bersama kita Dr. Sri Rahayu SPA. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit anak di Rumah Sakit Umum Aika Nopan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Selamat pagi dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube ID Labuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa dok, khususnya puasa pada anak. Mungkin pada beberapa orang tua sejak dari kecil mungkin mereka mau mengajarkan atau mengenalkan apa itu puasa, bagaimana itu puasa. Jadi kita akan bahas satu persatu, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama, kapan sih dok anak itu boleh kita kenalkan puasa atau mulai boleh kita ajari untuk berpuasa? Ya, terima kasih. Jadi puasa itu kan adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim yang sudah akil balik. Jadi sebenarnya anak yang diwajibkan berpuasa itu adalah anak yang sudah mencapai akil balik atau kita sering menyebutnya anak itu sudah mencapai usia pubertas. Misalnya pada anak laki-laki dia mencapai usia pubertas kisaran antara umur 9 sampai 14 tahun. Anak perempuan lebih cepat lagi, kisaran 8 sampai 13 tahun. Jadi sebelum anak itu diwajibkan berpuasa atau anak belum sudah mencapai akil balik, baiknya anak kita latih untuk berpuasa. Jadi umumnya anak itu dilatih berpuasa bisa dari umur 4 sampai 5 tahun. Jadi 4 sampai 5 tahun itu udah bisa kita kenalkan ya dok? Ya mungkin sudah masuk TK mungkin sudah mulai dikenalkan lah berpuasa dok. Berarti tadi kalau untuk laki-laki usianya 9 sampai 14 tahun. Berbahaya nggak dok kalau kita ajarkan anak-anak itu berpuasa umur 4 tahun? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melatih anak untuk berpuasa, prinsipnya pastikan dulu kondisi anak itu dalam keadaan sehat ya. Kemudian kita latih puasa anak secara bertahap, misalnya anak kita ajarkan berpuasa sampai 6 jam, kemudian kita tingkatkan menjadi 8 jam. Kemudian apabila misalnya sudah masuk sekolah dasar dan dia mampu, bisa kita ajarkan puasa sehari penuh. Jadi sebenarnya kalau puasa dalam sudut pandang agama Islam itu kan artinya tidak memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut dari azan subuh hingga azan maghrib tiba. Dan Indonesia pada umumnya berlangsungnya puasa itu sekitar 10 sampai 12 jam. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam tubuh, tubuh akan mempertahankan kadar gula darah itu hingga 4 jam. Kemudian tubuh akan memecah cadangan-cadangan yang ada di liver atau di hati. 16 jam terakhir setelah kita makan, tubuh itu akan memecah protein dan lemak untuk mempertahankan kadar gula darahnya. Jadi apabila kita puasa 10 hingga 12 jam itu tidak dapat membuat tubuh terganggu. Jadi puasa yang berlama-lama itulah yang bisa membahayakan tubuh, apalagi bagi anak-anak yang lagi masa proses pertumbuhan. Yang tidak ada jeda waktu untuk berbuka, itu yang dapat membahayakan tubuh. Justru rentang waktu kita memasukkan sesuatu ke tubuh kita itu tadi bisa memang harus ada rentang waktunya ya dok. Malah kalau misalnya kayak sehari-hari kita makan terus itu malah berbahaya. Ada nggak sih dok sebenarnya manfaat puasa itu sama
kalau untuk anak-anak, kalau pada orang dewasa kan ya banyak sebenarnya manfaat berpuasa, malah bisa membantu untuk menyehatkan tubuh juga pada kondisi tertentu. Untuk anak itu bagaimana? Apakah ya memang banyak juga manfaat? Jadi sebenarnya manfaat puasa bagi anak itu sama ya, banyak, sama seperti dewasa. Jadi pada anak dari aspek mental, apabila kita melatih anak berpuasa itu akan melatih anak itu untuk mengontrol diri, kemudian mengajarkan anak untuk disiplin. Kemudian dari segi kesehatan, ternyata dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pada saat puasa cenderung metabolisme kita itu cenderung melambat, tetapi malah kerjanya menjadi lebih efisien. Misalnya hormon insulin itu menjadi lebih sensitif. Hormon insulin itu kan kerjanya dia memasukkan gula dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian selanjutnya penelitian juga membuktikan bahwa dengan berpuasa dapat menurunkan tingkat stres oksidatif dan peradangan yang dapat mencederai sel-sel tubuh kita. Jadi pada saat kita berpuasa itu otomatis akan mencegah terjadinya penyakit kanker, penyakit autoimun, dan dengan berpuasa juga dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Sama juga pada anak seperti itu. Ternyata baik sekali ya kalaupun kita mulai mengajarkan puasa pada anak. Cuman memang pada beberapa orang tua kan, aduh kasihan, lemes dia. Berarti bagaimana sih dok kita cara mencukupi kebutuhan nutrisi anak pada saat puasa? Jadi kita mencukupi kebutuhan nutrisi anak pada saat berpuasa. Yang pertama pada saat sahur, ajak anak untuk sahur ya. Kita penuhi kebutuhan nutrisinya dengan memberikan nutrisi yang lengkap karena anak kan lagi masa pertumbuhan. Jadi kita siapkan nutrisinya yang bervariasi dan biar anak juga tidak bosan. Kemudian yang kedua cukupi juga kebutuhan cairannya agar pada saat puasa dia tetap terjaga hidrasinya dengan baik. Kemudian pada saat berpuasa juga kita pastikan kondisi anak itu sehat. Ya, jadi harus kita pantau juga kondisi anak. Jangan sampai anak terjadi dehidrasi, hipoglikemi. Dehidrasi itu kan adalah kekurangan cairan karena anak tidak minum. Kemudian kalau hipoglikemi itu suatu keadaan di mana kadar gula rendah karena anak itu tidak makan pada saat berpuasa. Nah, jadi apabila kita jumpai gejala-gejala dehidrasi atau hipoglikemi, gejalanya misalnya anak tampak lemas, pucat, kemudian tangan kakinya dingin, matanya cekung. Apabila kita jumpai tanda-tanda seperti itu, baiknya kita suruh anak untuk berbuka dan kita paksakan anak berpuasa. Kemudian yang ketiga, pada saat berbuka baiknya kita beri makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi ini dapat meningkatkan kadar gula dengan secara singkat dan cepat gitu. Jadi berilah makanan yang manis-manis. Tapi ingat, biasanya makanan yang manis-manis itu hanya berisi karbohidrat. Yang berisi karbohidrat. Sementara anak itu butuh nutrisi-nutrisi lain karena dia kan lagi masa pertumbuhan. Jadi harus kita lengkapi juga dengan protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu juga kita beri suplemen pada anak untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya pada saat berpuasa. Kemudian kebutuhan cairan juga harus dipenuhi. Misalnya pada anak yang berumur 4-8 tahun, kebutuhan cairannya itu 1.700 ml per hari. Kemudian kalau anak 8-13 tahun, kebutuhan cairannya 2.400 ml per hari. Jadi kita beri minum misalnya pada saat sahur, berbuka, atau habis sudah sholat tarawih. Untuk memenuhi kebutuhan cairan itu kan bisa berasal dari makanan yang mengandung cairan, misalnya sop, kemudian minuman, air putih, jus buah, atau susu. Tapi ingat, kalau kita mau mengasih susu pada saat jam makan, itu beri jeda waktu antara susu dengan makanan utama. Karena apa? Karena
kandungan yang tinggi, kandungan kalsium yang tinggi pada susu itu dapat mengganggu penyerapan zat besi, karena penyerapan kalsium itu berkompetisi dengan penyerapan zat besi. Berarti pada saat berbuka puasa tadi, orang tua juga harus mengajarkan untuk dia harus menahan juga dok, jangan pas buka malah kayak makan aja segalanya tanpa jeda, malah nanti bisa buat nggak baik jadinya pada si anak. Tetap harus dikasih jeda, buka dulu dengan yang manis, kemudian makan, kemudian kalaupun dia, ya anak-anak kan masih ada beberapa yang masih minum susu ya dok, susu formula, berarti ya tunggu dulu, kasih jeda dulu, orang tuanya berarti harus kasih pengertian nanti dulu, mungkin gitu ya. Berarti tadi pada saat orang tua mulai mengajarkan anaknya puasa, hal-hal yang harus diperhatikan tadi dok, misalnya yang harus diawasin kalau si anak sudah mulai lemas, pucat, matanya cekung, kemudian tangan dan kakinya dingin ya dok. Maka itu sebaiknya orang tua menyarankan si anak untuk kemudian dok, ada nggak kondisi tertentu pada anak yang dia tidak diperbolehkan berpuasa? Jadi anak-anak yang tidak diperbolehkan puasa, yang pertama anak yang mengalami sakit akut, misalnya demam, batuk pilek, muntah, mencret. Jadi anak-anak yang mengalami sakit akut biasanya cenderung terjadi dehidrasi, ya, akan mencetuskan dehidrasi. Kemudian yang kedua, anak yang mengalami gizi buruk, karena anak dengan gizi buruk itu cenderung juga terjadi hipoglikemi. Kemudian yang ketiga, anak yang memiliki penyakit kronik yang butuh waktu minum obat dalam jadwal-jadwal tertentu. Jadi kalau anak dengan penyakit kronik yang mau berpuasa sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Karena ada beberapa penyakit juga, penyakit kronik yang membolehkan anak berpuasa, misalnya ada anak yang penyakit gula atau diabetes mellitus tipe 1. Tapi syaratnya kadar gula darahnya harus stabil. Tetap harus, kalau pada kondisi anak yang memiliki penyakit tertentu, kalau memang si orang tua tetap kepengen ngajarin puasa harus konsultasi dulu ya dok. Yang terakhir dok, mungkin para orang tua pengen tahu ada nggak tips melatih anak untuk berpuasa? Jadi yang pertama, tips untuk melatih anak berpuasa, yang pertama kita harus beri penjelasan dulu ke anak, apa itu puasa, kapan berpuasa, siapa aja yang berpuasa, apa itu manfaat puasa. Kemudian kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kepada anak, jangan sampai anak puasa kita tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak puasa secara bertahap, seperti tadi 6 jam, 8 jam sampai seharian penuh. Kemudian yang keempat, pastikan ya anak dalam kondisi sehat, jangan pada saat anak sakit. Yang kelima, persiapkan nutrisi yang lengkap, seimbang, bervariasi. Jadi agar pertumbuhan dan perkembangannya juga tidak terganggu. Oke, baik. Terima kasih dok. Menarik sekali pembahasan kita tentang mengajarkan anak berpuasa ini ya. Baik, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih dokter atas ilmu yang diberikannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi orang tua yang mau mulai mengenalkan dan mengajarkan anaknya berpuasa. Untuk Sobat ID Labura, jangan lupa like and subscribe channel YouTube ID Labuan Batu Utara. Saya Dr. Farah dan Dr. Sri Rahayu SPA pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.